Adi Jokowi majukan Gibran lawan oligarki. Allahu Akbar. Racikan Berita 1. Bubarkan KPK. Untuk kepentingan rakyat. Sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang KPK jangan jadi banting. KPK sampai hari ini tidak pernah berani memeriksa keluarga Jokowi, memeriksa Gibran, Eka, Jokowi, Bobi Nasution. Makanya hari ini kami datang untuk meminta KPK berani melakukan tugasnya. Apabila KPK tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, saya sarankan lebih baik ketua KPK mundur, bubarkan KPK. Dia gedung ini untuk kepentingan rakyat miskin, karena anggaran cukup besar untuk gedung ini. Oke, saya kembalikan kepada waktu atau ayo untuk komunikasi parkir di sebelah kanan aja. Jangan sampai ayo kita di depan langsung di depan gedung KPK ya. Uang rakyat di gedung KPK digunakan sia-sia hanya untuk membiayai orang-orang yang tidak berguna, tidak menjalankan tugasnya. Lebih baik gedung ini dijual, bubarkan KPK saja. Kita akan mendengarkan orasi dari Pak Heru dan juga dari yang dua-duanya adalah jaket kuning. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bila terus dari tadi. Saya mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore rekan-rekan yang sedang bertugas menemani kita di sini. Kami pada hari ini sengaja melakukan kunjungan ke sini ke KPK yang tercinta ini untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari UWOS mewakili teman-teman semua nanti akan bergiliran. Yang pertama adalah kami akan mengingatkan teman-teman KPK. Ada mantan ketua KPK yang jadi tersangka sampai sekarang nggak jelas. Saya mau tanya, diapakan dia? Ada di mana dia? Inisialnya FD. Tahu semua kan? Yang pertama. Yang kedua, kemarin persidangan Nadiem Makarim jelas menyampaikan bahwa dia menyetor ke Jokowi 4,1 triliun. Terus kemudian juga Dadan, ditayangkan dari BGN, ya, itu dia waktu ditanya dalam wawancara menyatakan dia juga setor ke Jokowi. Kami tanyakan 3 hal saja. Bagaimana atensi, sikap dan tindak lanjut dari KPK terkait dengan masalah ini, karena rakyat semua nanti KPK dibayar oleh negara dan negara ini uangnya dari pajak kami rakyat. Sehingga kami berhak sebagai rakyat untuk menuntut apa tindakan Anda semua. Jangan hanya menangkap yang kecil yang tidak bupati balai kota, tapi yang Jokowi itulah yang saat ini perlu segera ditindaklanjuti. Lalu masalah Blok Medan itu juga nyangkut dengan Jokowi. Intinya adalah bahwa kasus-kasus yang menyangkut dengan Jokowi kami minta agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Habis. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! 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 Ya, kita di bulan Agustus ini menjelang 81 tahun yang katanya akan merayakan 81 tahun kemerdekaan, tapi hidup rakyat masih melilit dan terhimpit ekonomi dan masih banyak rakyat yang sangat miskin. Kami di sini datang mendatangi KPK bukan karena kebencian kami, tapi kami karena mencintai KPK. Betul. Kami datang di sini untuk menguatkan kepada KPK untuk tidak tebang-pilih terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tidak tebang-pilih menjadikan korupsi, penangkapan, dan yang lainnya sebagai hanya alat politik dan penyanderaan tertentu. KPK harus menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Betul. Saya di sini memperkenalkan diri, saya Dwi. Saya generasi milenial, alumni dari Filsafat Universitas Indonesia, ingin menghimbau kepada KPK untuk sekali lagi untuk tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya, karena kalian dibayar oleh rakyat. Betul. Di sini saya melihat betul rakyat-rakyat di bawah sangat kesusahan karena pejabat-pejabat di atasnya menikmati kekuasaan, menikmati kemewahan, tapi mereka tidak pernah melihat penderitaan yang ada di rakyat kecil. Maka dari itu, korupsi harus dituntaskan sesuai amanat reformasi. Jangan sampai kita lupa bahwa KPK didirikan untuk melaksanakan keadilan, bukan hanya menangkap kasus-kasus kecil, tapi juga menangkap proyek-proyek korupsi yang sangat-sangat besar. Jangan sampai koruptor-koruptor itu dilindungi. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua untuk berjuang terus mengawal isu-isu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita kecolongan. Betul. Tangkap koruptor. Adili koruptor. Hukum mati koruptor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah wakil dari UI, dan kami sebagai alumni UI juga ingin mengajak para alumni kampus lain untuk juga bergerak. Ya, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan semuanya hanya nonton, hanya main di medsos, tapi tidak bergerak. Kita sama-sama bergerak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Sugeng Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini 10 Agustus 2026, momen kita antara rakyat dengan pemerintah. Kita menjelang kemerdekaan RI yang ke-81, dan secara kebetulan tepat pada hari ulang tahun Veteran Nasional Republik Indonesia. Saudara, kita lihat ke atas tema ulang tahun kemerdekaan sekarang, yang cita-cita Indonesia berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Kita harus paham apa arti berdaulat. Berdaulat berarti mempunyai suatu kewenangan penuh, mempunyai kekuasaan penuh dan tertinggi untuk memilih, memelihara, membina pemerintah, rakyat, parlemen, dan sebagainya, dengan sepenuh hati melaksanakan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia. Saudara, fenomena sekarang menunjukkan
negara tidak dalam baik-baik saja. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Layak kalau ada yang menamai Indonesia merupakan negara terkorup nomor 1 di dunia. Penduduk Indonesia merupakan penduduk termiskin seluruh Indonesia, seluruh dunia nomor 2. Negara yang mempunyai pajak tertinggi se-Asia Tenggara. Negara yang mempunyai gaji terendah seluruh Asia Tenggara. Bayangkan, apakah olok-olokan itu tidak membuat greget hati kita? Saudara, fenomena menunjukkan seperti itu. Pasti kita bertanya, apa sebabnya? Pada dasarnya, baik buruknya negara tergantung kepada kepala negara, pemimpin pemerintah, dalam hal ini presiden. Siapa sekarang presiden Indonesia? Prabowo Subianto, yang punya pengalaman banyak di jajaran TNI. Apa yang kita harapkan dan apa kenyataan yang ada? Saudara, terpuruknya negara kita pada dasarnya diwarnai oleh 2 masalah. Masalah pertama, lemahnya penegakan hukum. Masalah kedua, karena pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo tidak pernah mau mendengar suara rakyat. Korupsi terjadi di mana-mana, mulai level lembaga negara tertinggi, lembaga tinggi negara sampai tingkat pemerintah daerah. Saudara, masih hangat diingatan kita waktu Kejaksaan Agung digerebek oleh Mabes Polri dan ditemukan harta emas seberat 74 kg serta uang ratusan miliar, tetapi tidak diakui oleh pemilik yang menyimpan harta benda itu. Siapa pemilik rumah itu? Adalah mantan Janvisus Febri Ardiansyah. Saudara, sangat mengherankan. Begitu kejadian, terjadilah bentrokan atau kegaduhan antara Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi? Bahkan kepada Febri Ardiansyah dikatakan sebagai tersangka. Hebatnya, luar biasa hebatnya. Hari ini kejadian, besoknya Presiden Prabowo dengan gagah perkosa Mohon memanggil 1 menit. para terdakwa, memanggil para Menhan dan Menhan Jaksa Agung. Kemudian saya minta waktu tambahan 2 menit saja. Saudara, begitu hebatnya persulapan Prabowo menangani kasus ini. Yang pertama, Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri menjadi landai-landai dan aman saja. Yang kedua, status tersangka jadi saksi. Ini harus diingat-ingat oleh Prabowo. Itu permainan sulap, permainan luar biasa. Yang kedua, tidak pernah dan tidak mau mendengar suara rakyat.
Saudara, kejadian MBG yang karena banyak rakyat menyoroti kerugian-kerugian, banyak pedagang-pedagang kecil tersaingi, banyak penyimpangan-penyimpangan di berbagai lini, di MBG-nya sendiri, di SPPG-nya, luar biasa. Dia tidak pernah mau. Dan terakhir, contoh di daerah, pemerintah daerah terjadi korupsi. Saya tinggal di Bandung. Kabupaten Bandung, bupatinya Dadang Supriyatna, membuat malu negara. Dia tersandung skandal besar yang mengatasnamakan peningkatan ketahanan pangan, padahal uangnya diembat sendiri, dibagi-bagi dengan yang lain. Begitu terangkat menjadi presiden, bupati, dia menantang kepada para vendor yang dimintai uang sudah habis, tidak ada uang, silakan kalau membawa ke penegak hukum, aparat hukum. Maka jelas di sini, bahaya KPK, datanglah ke Kabupaten Bandung, periksa Dadang Supriyatna yang bekerja sama dengan para aparat penegak hukum. Itu pesan saya. Terakhir, saya ingin menyampaikan sekelumit secuplik dari pidato Presiden SBY yang intinya 1 menit pun saya tidak merasa ingin melanggar sumpah jabatan atau amanah rakyat. Saya tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Saya tidak tanggung jawab kepada parlemen. Saya tidak tanggung jawab kepada perorangan, apalagi kelompok. Tetapi saya tanggung jawab kepada rakyat yang mempercayakan memberi jabatan presiden kepada saya, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, kamu ikuti jejak Bapak SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami persilahkan dengan Pak Marwan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita datang dalam kelompok konvoi kebangsaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Veteran. Setelah tadi di Polri menyampaikan ada 6 tuntutan, hari ini kita melanjutkan berkunjung ke KPK juga untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutannya itu ada hal-hal yang sangat penting, tapi sebelum itu kita ingatkan KPK bahwa KPK ini dibentuk setelah tuntutan rakyat lewat reformasi 97-98 yang melahirkan TAP MPR nomor 11 tahun 98. Karena KKN itu sudah sangat merajalela merusak negara, lalu rakyat menuntut, terjadilah reformasi dan lahirlah TAP MPR 11 1998. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 2002. Tujuannya apa? Supaya pemberantasan korupsi itu bisa tuntas dan lembaganya sendiri independen, bebas melakukan penyelidikan sampai penuntutan. Ya, itu beda dengan polisi dan kejaksaan. Lalu masuk ke pengadilan. Nah, masalahnya semakin ke sini, terutama pada era Jokowi, peran KPK itu sudah dilemahkan, dilumpuhkan.
Melalui apa? Melalui perubahan undang-undang. Undang-undang 30 2002 tadi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maka KPK itu berubah menjadi lembaga yang lemah, tapi sudahlah lemah menjadi alat politik. Politik siapa? Terutama politik Jokowi. Jokowi memanfaatkan KPK untuk apa? Untuk melawan atau melumpuhkan lawan-lawan politik sambil menggunakan KPK untuk melindungi diri dari berbagai kasus korupsi yang dia lakukan. Kita catat kasus-kasus besar yang melibatkan Jokowi misalnya, itu adalah kasus termasuk keluarga, itu adalah Blok Medan, ya, tambang, itu melibatkan anak dan menantu. Kemudian ada kasus CPO, itu melibatkan Sinarmas, ada gratifikasi, sudah dilaporkan juga ke KPK, tapi karena KPK-nya tadi sudah berubah wujud, bukan lagi lembaga independen, tapi menjadi lembaga pro-oligarki, maka itu tidak diusut. Lalu banyak yang lain-lain sebetulnya. Ada kasus IKN, ada kasus WUSH, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu ada kasus impor gula yang sudah menyebut nama Jokowi waktu Tom Lembong diproses di pengadilan. Ada kasus laptop Chromebook, ini juga sama, Jokowi terlibat. Lalu ada kasus kuota haji, Menteri Agama Yakut. Nah, ini semua sebetulnya merupakan ranah yang harus, ya, diproses hukum oleh KPK sesuai amanat konstitusi dan amanat reformasi. Tapi karena tadi sudah berubah menjadi lembaga pro-oligarki, bagian dari Jokowi, maka KPK ini sebetulnya sudah tidak berguna, ya, hanya membuat berita sensasi. Benar, mereka menangkap sejumlah kepala daerah yang terkena OTT, itu benar, tapi itu harusnya sebagian kecil dari dibanding berbagai kasus yang sangat banyak terjadi, terutama dilakukan oleh Joko Widodo dan menteri-menterinya. Termasuk tadi saya lupa menyebutkan kasus tentang impor minyak mentah dan BBM, ya, yang katanya konon itu nilainya sampai 800 triliun yang melibatkan Erick Thohir. Nah, Erick Thohir, terus ada juga kasus yang melibatkan Menteri SDM Bahlil, ya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tentang proses bagaimana kasus korupsi yang melibatkan Beni Cokro, yang di situ ternyata ada tersangkut nama petinggi Golkar. Kasus-kasus apa itu? Kasus-kasus Asabri, kemudian kasus Jiwasraya, lalu ada kasus impor CPO. Nah, kasus ini sebetulnya adalah kasus yang dipakai oleh Jokowi untuk mencaplok Golkar. Tapi dia tidak menjadi ketua di situ, tapi menempatkan orangnya yaitu Bahlil. Bahlil untuk menjalankan kepentingannya di Golkar sekaligus kepentingan KKN-nya sambil memanfaatkan KPK tadi. Nah, saya kira itu beberapa hal yang kita perlu ingatkan. Nah, satu lagi sebetulnya perlu kita ingatkan, pimpinan yang ada di KPK saat ini tidak pantas, tidak layak, tidak konstitusional untuk menjadi pimpinan KPK. Kenapa? Karena mereka dipilih saat Jokowi masih jadi presiden melalui Kepres nomor 63P tahun 2024, dan itu melanggar putusan MK nomor 122 tahun 2022. Jadi mereka ini harusnya mundur, dan Pak Prabowo harus segera menurunkan mereka karena mereka dipilih melanggar konstitusi dan putusan MK. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa di sini hari ini. Memang sepertinya Indonesia sudah waktunya ya untuk menggantungkan koruptor-koruptor. Tapi hari ini saya mau bicara bukan hanya mengenai masa lalu, mengenai presiden sebelumnya, tapi saya juga mau bicara mengenai potensi korupsi ke depan. Ada 2 undang-undang yang baru disahkan di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang P2SK atau undang-undang yang mengatur sektor keuangan. Di undang-undang yang baru ini ada pasal 50A, di mana di dalam undang-undang ini sebenarnya menghalalkan uang haram. Pemerintah saat ini mencoba memberikan kekebalan kepada penjahat-penjahat. Mereka mencoba menghalalkan uang korupsi, uang judi, uang prostitusi, itu mau dimasukkan ke dalam sektor keuangan. Undang-undang ini yang pasal 50A ini seperti kartu bebas penjara untuk koruptor, oligarki yang membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Mereka bebas dari pemeriksaan pajak, bebas dari pemeriksaan korupsi dan lain-lain. Ini seperti sedang merampok ibu pertiwi kita. Undang-Undang P2SK ini pasal 50 menghalalkan uang illegal mining, menghalalkan uang APBN yang telah dikorupsi. Ini menjadi karpet merah untuk oligarki, di mana rakyat kecil hari ini terus dikejar-kejar untuk pajak motor, pajak PBB, pajak warteg. Sedangkan koruptor oligarki dapat bebas berkeliaran dengan adanya Undang-Undang P2SK ini. Dengan mereka membeli Patriot Bond, dengan membeli obligasi merah putih, mereka bisa bebas penjara. Dan undang-undang ini hanya mengenai bom waktu. Kita juga telah baru saja mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Indonesia di Bali. Undang-Undang Financial Indonesia itu pengesahannya dikebut hanya dalam 20 hari di DPR dengan tujuan yang sama. Undang-Undang Pusat Financial ini membiarkan menghalalkan uang korupsi, uang ilegal, uang judol, uang prostitusi ke dalam sistem perbankan Indonesia. Ini adalah bom waktu, teman-teman. Ini sebenarnya ke depan apabila tidak dikoreksi, korupsi bisa merajalela dan rakyat kita bisa semakin miskin. Kita harus batalkan Undang-Undang P2SK ini pasal 50 dan Undang-Undang PFI. Dan juga kita harus mengusut dosa-dosa lama pemimpin-pemimpin kita yang telah bersalah. Mungkin dari saya sekian, begitu saja, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mas Dipo ini adalah anak dari almarhum Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Maritim dan mantan Menko Ekonom zaman Gus Dur gitu. Nah selanjutnya Bang Gufron, habis Bang Gufron Pak Dwi, habis Bang Gufron Pak Dwi, nanti yang selanjutnya bisa diinfokan. Bisa? Oke, silakan Bang Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Tepat tanggal 31 Januari 2025 kami mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Tanggal 31 Januari 2025 bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, bersama Bapak Muhammad Saididu
dan bersama para tokoh-tokoh dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan laporan dan aduan kepada KPK. Yang kami laporkan ada 2 nama, Jokowi dan Aguan. Saya ulangi, mudah-mudahan pimpinan KPK masih ingat, tanggal 31 Januari kami datang ke Gedung Merah Putih melaporkan 2 nama, Jokowi dan Aguan, terkait dengan penetapan PIK 2 menjadi bagian dari proyek strategis nasional waktu Jokowi berkuasa. Kami menduga bahwa ada praktek-praktek, ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh Jokowi sehingga menjadikan PIK 2 sebagai bagian dari PSN. Dan kami sangat meyakini bahwa PIK 2 mendapatkan fasilitas proyek strategis nasional karena Aguan ikut membantu, ikut memberikan kontribusi terhadap Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Sehingga kami meyakini bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden dan juga Aguan sebagai seorang pengusaha. Pertanyaannya adalah, apakah KPK menindaklanjuti laporan kami? Apakah KPK memanggil Aguan dan Jokowi ke KPK? Kami sampai hari ini, sampai detik ini belum pernah mendengar Jokowi dan Aguan dipanggil untuk dimintai keterangan di KPK. Kami sangat miris, sangat pesimis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika dimulai dengan terpilihnya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, disitulah awal-awal KPK mengalami kehancuran total. Di era rezim Joko Widodo, berapa banyak teman-teman kita yang di KPK, teman-teman penyidik dan penyelidik KPK yang berintegritas, dipecat oleh Firly Bahuri dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ada 57 pegawai KPK, teman-teman kita juga adalah teman-teman KPK juga. Ada Novel Baswedan, ada Yudi Purnomo, ada Aulia Pustara dan teman-teman yang lain yang saat ini tidak lagi menjadi bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga saya ingin katakan bahwa di era Jokowi, KPK benar-benar telah dipangkas kewenangannya, telah dipreteli kewenangangannya, telah diamputasi kewenangannya sehingga tidak bisa lagi untuk mengungkap kasus korupsi yang mengakar, yang sudah sangat mengakar ini. Dan kami juga menduga bahwa KPK menjadi bagian dari geng Solo dan oligarki. Setuju nggak? Setuju. KPK hari ini, pimpinan KPK hari ini adalah di bawah bayang-bayang Jokowi dan oligarki. Setuju? Setuju. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami adalah pimpinan KPK ini harus diberhentikan. Setuju. Karena tidak menjalankan amanah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Sehingga sebetulnya kami pesimis bahwa kasus-kasus korupsi bisa diungkap. Bahwa betul ada kasus-kasus yang ditangani, bupati-bupati, gubernur-gubernur, dan yang lainnya, tetapi tidak sampai kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah Joko Widodo. Betul? Betul. Jadi KPK harus ada keberanian untuk membongkar kasus kejahatan yang dilakukan selama Jokowi berkuasa, selama 10 tahun berkuasa. Itu yang kalau itu dilakukan, maka masyarakat akan percaya terhadap KPK hari ini. Tetapi KPK hari ini masih nol. Belum nampak keseriusan dalam membongkar kejahatan-kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo dan antek-anteknya. Sehingga setelah Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, saya sudah tidak lagi masuk ke gedung KPK ini. Karena kami sudah kecewa, kami sudah tidak lagi berharap banyak terhadap KPK. Selain undang-undang KPK-nya memang sudah diperlemah KPK-nya,
pimpinan KPK-nya juga diduga menjadi bagian dari geng Solo. Inilah yang menjadi akar masalah bangsa kita. Hanya korupsi-korupsi kelas 3 saja yang akan diungkap. Tapi kalau korupsi kelas kakapnya tidak akan diungkap. Tidak akan ada keberanian bagi pimpinan KPK untuk membongkar kasus kejahatan geng Solo dan oligarki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam setengah merdeka. Salam setengah merdeka. Oke, terima kasih Bang Gufron. Selanjutnya Pak Dwi. Pak Dwi. Pak Dwi. Bang Eka dari pejabat. Ini harus lebih panas nih. Karena gedung KPK ini harus dipanasin biar berani gitu loh. Selama ini kan KPK ini penakut kalau berhadapan dengan Jokowi ini. Betul. Bagusnya nih gedungnya dikembalikannya negara, dibubarin ini KPK ini nggak ada gunanya nih. Pegawai-pegawai KPK-nya dikasih ke yang lain nih, dibubarkan aja nih, ngabisin duit. Ya, habis Ustadz Eka, Om Lim. Om Lim siap-siap Om Lim. Ketua Umum Pejabat Bang Eka. Ini kayaknya Bang Eka KPK harus dikasih panas. Nah, ini Jokowi lagi. Ini Jokowi Bang Eka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihina saya diam. Dicaci maki saya diam. Ditanya ijazah saya lawan. Baik, ini biang kerok negara cuma Jokowi doang nih. Cuman saya bingung, polisi, jaksaan, KPK, nggak ada yang berani ngutak-ngatik ya. Padahal jelas banget KPK ketika Noel ditangkap nyebut nama Jokowi. Ketika Yakult ditangkap, ya diperiksa nyebut nama Jokowi. Ketika Nadiem Makarim ditangkap, diperiksa di sidang sebut nama Jokowi. Siapa lagi? Yakult udah. Tom Lembong ditangkap, dipenjara, dalam sidangnya mengatakan bahwa itu adalah kebijakan Jokowi. Semua muaranya di Jokowi. Bahkan pada acara iNews juga dikatakan oleh Rocky Gerung, setiap Sabtu menteri-menterinya setoran ke rumah dia. Itu kan sangat jelas. Kok kenapa polisi, KPK, Kejaksaan Agung nggak pernah mau untuk mencoba memanggil, nggak pernah mau mencoba untuk menyelidiki, minta keterangan. Jangan cuma dengan aktivis-aktivis yang bersuara keras, yang bersuara lantang, yang mengkritisi semua kebijakan yang ugal-ugalan. Gampang kalian minta klarifikasi, panggil ke Polda, naikkan daripada statusnya, bisa jadi saksi dan tersangka, begitu gampangnya. Betul. Ini kok Jokodok susah bener. Ada apa sebetulnya takut sama Jokowi? Dia udah nggak berkuasa, sama dengan kita. Kan katanya semua sama kedudukannya dalam hukum. Kenapa Jokowi kok begitu diistimewakan? Sampai detik ini ijazahnya juga belum jelas asli atau palsu. Kalau kawan-kawan mengatakan 99,99 itu palsu, coba selidikin. Ada lurah sama camat pakai ijazah palsu saja ditangkap, dipenjara 2 tahun. Apalagi ini menjadi kepala negara. Waktu di Solo pakai gelarnya Doktorandus Joko Widodo.
tahu-tahu ikut pilkada DKI jadi insinyur Joko Widodo, merasa lulus tahun 85. Hei, Joko Widodo ini anaknya PKI. Pada tahun-tahun itu anak PKI tidak bisa untuk kuliah sembarangan, betul? Betul. Jadi ijazahnya dari mana? PKI. Kembali lagi ke KPK. Boleh kita salut saat ini banyak daripada bupati, wali kota, DPRD yang ditangkap-tangkapin. Jangan yang cuman cucurut doang. Jangan yang cuman cecerepet doang. Kelas-kelas kakapnya masih banyak. Apalagi yang sekarang menjadi menteri, banyak itu koruptor. Tangkap mereka. Pasti kalau mereka ditangkap, diselidiki, nyanyi, pasti muaranya ke Jokodok, betul? Karena orang bebas benar untuk waktu Jokodok ini berkuasa, silakan korupsi di mana-mana. Suatu saat lu bakal gue pegang. Jangan-jangan Prabowo begitu juga kali ini jadi takut. Betul nggak? Ada yang betul, ada yang diem. Ada yang betul, ada yang diem. Ya kalau benar bilang benar, kalau salah ya udah minta maaf, kan gitu. Iya, masa takut bener sih presiden? Presiden mempunyai kekuasaan penuh. Panglima tertinggi daripada Tentara Nasional Indonesia, panglima terdiri daripada Polri, panglima tertinggi dari segala bentuk instansi yang ada di Indonesia. Masa takut untuk nangkep Jokowi keluarganya? Sampai detik ini Gibran juga nggak tahu ada ijazah SMA-nya atau tidak. Kan cuma ada surat keterangan Kemendikbud yang saat Nadiem Makarim jadi menteri, yang saat itu diakui. Ya kalau untuk surat keterangan saja, untuk bisa menjadi wakil presiden, lebih baik nanti Pak Polisi nggak perlu pakai ijazah asli untuk jadi daftar polisi, betul? Tentara nggak perlu pakai ijazah asli, perlu suket aja udah. Kira-kira kalau pakai suket, tentara sama polisi bisa lolos nggak? Bisa lolos nggak? Bisa. Nggak mungkin. Ini logika orang goblok aja begitu. Nah kita sekarang zaman Jokowi jadi pada goblok semua. Heran saya. Ya, yang tadiannya kita lihat kritis, enak, wah bahasanya legit. Ya, pro rakyat. Ketika masuk dalam kabinet Jokowi jadi orang bego. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat didukung. Ini ada apa sebetulnya? Ini azab udah buat bangsa Indonesia nih. Kita punya wapres yang pelangak-pelongo, habis triliunan rupiah, hanya bisa melahirkan wapres yang nggak jelas. Makzulkan Gibran. Setuju? 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 Iya. Masih banyak orang-orang cerdik dan cerdas. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Masih banyak orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi untuk bisa menjadi pejabat. Ini ngapa yang pelangak-pelongo, yang cuman ikut daripada pendidikan di Singapura katanya tuh, cuman di college, cuman kursus, lalu disamakan dengan SMA, nggak jelas ijazahnya. Kalau daftar ke KPU yang benar-benar nggak mungkin lolos itu. Masuk ke polisi nggak mungkin lolos, masuk ke TNI nggak mungkin lolos. Saya yakin walaupun dia wapres, sama adik-adik polisi kita yang baru masuk, masih cerdasan adik-adik kita yang baru polisi ini, betul? Mereka berjuang, bagaimana mereka bisa masuk untuk ke TNI, untuk bisa masuk ke polisi. Orang tuanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ladangnya dijual, sawahnya dijual, semuanya dijual buat anaknya bisa lulus untuk menjadi polisi, untuk menjadi TNI dengan pengorbanan yang amat dahsyat, kalah sama pelangak-pelongo. Kalah sama yang orang pelangak-pelongo yang kita lihat sebelum lagi pemilihan presiden, kita lihat
cuma naik sepeda roda 3, tahu sepeda roda 3? Dia main di Istana Negara, kan geblek. Geblek namanya itu. Ya Allah Rabbi, dosa apa bangsa kita dapat pemimpin begini? Wapres kemudahan, dikatrol. Presiden ketuaan, pikun. Ya gak jelas akhirnya. Kayak nggak ada orang pinter lagi di Indonesia ini. Ya Allah Rabbi, biarin dah. Kalau yang masih demen Prabowo ya nggak apa-apa, silakan aja. Ya kita sih nggak benci-benci amat, cuman kalau dia masih takut sama Jokowi, untuk apa dipertahankan? Betul? Iya, kita bikin saja amnesti khusus dari rakyat untuk Prabowo. Apa amnesti rakyat untuk Prabowo? Walaupun Prabowo mungkin disangka nanti korupsi, mungkin dia menyimpangkan dana, kita maafkan dia asalkan satu syarat, putus hubungan dengan geng Solo, pecat Listio Sigit, maka kembalikan lagi marwah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Eka, Ustadz Eka. Sekarang kembali kepada ketua saya ini. Silakan Bang. Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya didaulat oleh Bang Rustam. Ya, ini satu fenomena terakhir yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Beliau bukan fitnah, bukan melakukan tuduhan kaleng-kaleng, mengatakan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftarkan ke KPU, baik gubernur ataupun presiden, adalah buatan pramuka. Dan beliau di cross check langsung dan selalu menyebut-nyebut ada Pratikno, ada Eko Prasetyo, dan Eko Prasetyo di depan Eko Prasetyo mengatakan bahwa dia ini adalah aktivis PKI dan dia tidak menjawab apa-apa. Ini harus kita ancukan jempol di Bang Rustam ini. Kita tidak boleh melupakan, karena pada saat dituduh tentang ijazah buatan pramuka, Eko Prasetyo mengatakan bahwa saya terlibat. Tapi artinya itu memang ada pembuatan itu. Mengapa Bang Rustam tidak dimintai keterangan oleh polisi? Dan bahkan beliau menantang, mengapa Anda tidak melaporkan saya? Saya tidak ingin mencederai banyak orang, katanya begitu. Nah, jadi ini sudah keterang benderang. Tetapi yang menjadi kunci bagi kita semua, apa yang diharapkan oleh Jokowi ini adalah dia untuk mendorong agar Gibran bisa menjadikan presiden, dan dia akan lebih jahat ya dari apa yang telah dilakukan selama ini. Maka bodoh bagi kita apabila tidak segera agenda pertama adalah memakzulkan Gibran. Buktinya adalah sudah sangat signifikan sekali. Dikatakan terakhir oleh Bu Mercy, dia mengatakan bahwa tidak ada itu suket. Yang ada adalah surat keputusan. Suket dengan suket beda ya. Suket itu surat keterangan yang tidak berhak dikeluarkan oleh Mendikbud. Tetapi kalau suket itu harus ada keputusan dari termasuk Duta Besar Australia. Ini sudah jelas bahwa dia tidak punya ijazah SMA dan bahkan memalsukan, dan itu yang segera diagendakan untuk dimakzulkan. Karena saya yakin mereka pasti sampai akhirnya akan menuntut ya kepada Prabowo, karena mereka ini ada punya perjanjian setannya antara Prabowo dengan Jokowi, saling mengunci. Jadi Prabowo itu kelemahannya utamanya adalah dia memang tidak berani dibongkar-bongkar, sehingga kalau dia tidak melindungi Prabowo, Jokowi, maka dia apa yang dikatakan oleh Koni itu, dia akan hanya diberi kesempatan 2 tahun ya. Oleh karenanya hari ini saya kira sudah dimulai sangat bagus sekali, bahwa judul dari orasi kegiatan kita tadi mulai dari Al-Azhar sampai Barreskrim dan kesini adalah makzulkan Gibran. Dan itu harus menjadi tanggung jawab kita kepada anak cucu, kepada bangsa ini, kepada negara ini. Karena
bagaimana mungkin kalau Gibran memimpin negeri kita akan menjadi lebih baik. Dan itu yang lucunya, kita banyak didesak oleh para senior-senior. Mengapa Anda ingin memajulkan Prabowo? Bukankah kalau Prabowo termajulkan, maka Gibran akan otomatis menjadi naik? Tentu kita sampaikan, apakah kalau kemudian Gibran naik begitu saja, kita akan tidak lebih keras untuk menghentikan kejahatan-kejahatan Gibran? Maka hanya satu menurut saya yang terpenting bagi kita, majulkan Gibran. Pasti akan semua menjadi kebakaran jenggot. Oleh karenanya, korupsi-korupsi yang sekarang ini dilakukan tidak dilakukan pencegahan terhadap oleh KPK karena Jokowi sudah jauh sebelum lengser, dia sudah memilih pansel, ya, panitia seleksi untuk KPK. Maka diduga KPK ini masih adalah termasuk geng Solo, ya, termasuk yang dia menghalang-halangi, padahal semua sudah menyebutkan tentang korupsi-korupsi keluarga Jokowi. Oleh karenanya kita tidak boleh berhenti, tidak boleh puas. Setelah demo-demo tetap harus di mana-mana dilakukan untuk pemajulan Gibran. Tetapi hati-hati, ya, saya katakan kepada kita yang menggunakan medsos, ya, di mana-mana sekarang banyak orang mengeser-ngeser tentang Gibran, dan kita kemudian di apa namanya, di WA kita di stop, di take down. Ini kejahatan global, ya, yang membantu, saya kira ini termasuk di mana-mana bangkit, ya, kejahatan-kejahatan semua dihentikan, dan orang setelah kemenangan sepak bola itu kemudian membawa bendera Palestina, dunia seolah dibagi menjadi dua, hitam dan putih. Maka kita tidak boleh berhenti terhadap pembelaan kebenaran, yaitu terutama di Indonesia pemajulan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Mbak Menuk, ya. Mbak Menuk. Ayo Mbak Menuk. Sebelum Mbak Menuk, saya mau ngomong sedikit. Jangan sedikit, lama dikit. Karena banyak teman-teman yang pengen dengar suara saya gitu. Betul. Nah, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya saya akan menyatakan bahwasanya Pak Prabowo lebih baik menjual gedung ini. Gedung KPK dijual. Anggarannya dipakai untuk MBG. Karena apa? Karena KPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. KPK hanya menghabiskan uang negara, uang rakyat, uang yang kami sumbangkan untuk menggaji KPK. Ketua KPK harus dicopot karena penakut. Ganti dengan yang lebih berani. Pegawai-pegawai KPK jangan dipecat, dipindahkan aja ke BUMN yang lain. Gedung ini dijual untuk MBG. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali laporan-laporan dari kami para aktivis, terutama mengenai laporan terhadap keluarga Joko Widodo, Bobi, Kaisang, Gibran, dan Joko Widodo tidak pernah berani untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Padahal yang membiayai kalian dari hidupmu, makanmu, sampai celana dalammu adalah kami, rakyat Indonesia. Supaya kamu dihargai, lebih baik mundur dari jabatannya. Karena apa? Selama Jokowi berkuasa 10 tahun, Jokowi adalah biang kerok dari kerusakan bangsa ini. Dan Jokowi adalah presiden yang tidak sah. Karena apa? Di
diduga kuat ijazah Jokowi palsu buatan Pasar Pramuka yang membuat Eko Sulistyo, Eko Panjul, aktivis PKI, aktivis 80. Jadi sangat jelas bahwasanya Jokowi menggunakan ijazah palsu yang artinya Jokowi tidak sah menjadi presiden 2 periode di Republik ini. Yang kedua adalah Gibran. Gibran adalah wakil presiden yang tidak sah karena diduga kuat ijazah SMA-nya tidak ada. Bahkan yang berkembang di sosial media, yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya yakini, ijazah Jokowi hanya pegang sekolah dasar. Jadi jelas, maksudnya ijazah Gibran hanya pegang sekolah dasar. Jadi jelas Gibran harus dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Dan Gibran tidak bisa apa-apa. Kalau kita lihat secara langsung di televisi ataupun lihat secara langsung, malu kita punya wakil presiden kayak Gibran. Artinya kemampuan polisi-polisi yang baru ini saya rasa lebih cerdas dan lebih layak menjadi seorang wakil presiden. Dan saya berada di sini juga malu. Bahkan mungkin polisi-polisi ini malu punya wakil presiden yang tidak mempunyai ijazah SMA. Tapi kenapa rakyat Indonesia ini hanya diam? Mereka diam. Mereka takut kehilangan jabatannya. Karena dengan jabatannya lah dia bisa makan rupanya. Padahal kalau kita percaya adanya Tuhan untuk bicara kebenaran, tidak akan digoyahkan oleh jabatan. Saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto harus punya malu berdampingan dengan Gibran, berdampingan dengan anak yang pelengah-pelongo ini. Menurut saya Pak Prabowo harus segera mencopot Gibran karena tidak layak berdampingan dengan seorang Jenderal Kopassus Prabowo Subianto. Dan selanjutnya saya meminta kepada KPK, Kapolri, bahkan institusi lainnya, apapun yang berhubungan dengan keluarga Jokowi, masalah KKN-nya, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus berani ditindaklanjuti. Karena apa? Karena Jokowi bukan apa-apa hari ini. Jokowi hanya rakyat biasa. Dan Jokowi presiden palsu yang tidak punya ijazah insinyur. Diduga kuat ijazah UGM-nya buatan Pasar Pramuka. Dan sering saya katakan, yang membuat ijazah itu Eko Sulistyo, Eko Panjul, aktivis PKI yang kemarin baru saya jumpai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya Profesor Lela. Ini Profesor Lela, dari dia naik ke mobil komando aja sudah luar biasa perjuangannya. Masih tetap semangat ya Bu, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kesejahteraan dilimpahkan untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, memang tidak begitu banyak yang mau tetap konsisten, istiqomah di dalam perjuangan untuk menjaga kedaulatan bangsa kita ini. Begitu kita melihat bahwa kita telah dikuasai oleh oligarki. Begitu pula juga pemerintahan. Bukan suatu yang tidak benar, tetapi adalah nyata. Terbukti bahwa banyak sudah disinyalir koruptor, tetapi tidak ada satupun
yang dihukum mati padahal triliunan. Sementara saudara-saudara, ada anggota masyarakat yang hanya mencuri ayam yang untuk kehidupannya, tetapi berakhir dengan kematian. Ini betul-betul suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, dan ini harus kita rubah. Kepada Pak Prabowo, Pak Presiden, saya termasuk yang dulu ikut ke daerah yang ingin Bapak menjadi presiden. Tolong Pak Prabowo bersikap adil dan berusaha untuk mensejahterakan rakyat kita. Jangan sampai ada rakyat, kalau dikatakan MBG, oh yang kita bicara mengenai MBG, mohon tidak usahlah ada SPPG, dititipkan saja pada ibu-ibu POMG ya dulu, dan juga mungkin kantin. Insya Allah itu akan lebih hemat dan lebih tepat sasaran. Saudara-saudaraku, kita jangan berhenti sampai terwujud kedaulatan bagi rakyat kita. GMKR singkatan dari apa ya? Gerakan GMKR singkatan dari kembali kedaulatan rakyat. Saya rasa itu kita harus mohon pada Pak Presiden lebih bersikap adil. Jangan, maaf Pak, jangan omong-omong aja dulu, saya betul-betul mendukung Bapak, tapi sedikit kuciwa ya. Tolong Pak Prabowo lebih dekat mendengarkan suara rakyat dan dapat turun langsung. Jangan hanya mendengarkan orang-orang sekitar Bapak saja yang kebanyakan ABS. Tolong Pak Prabowo sekali-sekali turun menyamar bagaimana keadaan rakyat kita. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Terus berjuang untuk menegakkan keadilan demi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Ini dipaksa sama dokter cantik. Makasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan. Oh ya, satu lagi, kita luruskan niat kita, jangan tergoda. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Saya senang sekali dengan suatu ketika ada video yang menyatakan bahwa di akhir hidup kita it will be zero, akan berakhir nol, kecuali kalau kita lakukan karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharap pujian orang, apalagi mengharapkan jabatan. Karena itu semua akan berakhir nol jika tidak disebabkan karena mengharap ridho Allah. Bisa ingatkan teman-teman, jangan tergoda. Mungkin banyak juga yang berusaha memecah belah dari para pejuang-pejuang kedaulatan ini. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Nela. Kita sudah merdekakah kita? Kita di sini ini adalah gedung yang paling banyak membela para koruptor. Di mana koruptor itu adalah kejahatan yang paling besar karena merugikan masyarakat. Ingat, kita ini sekarang ini kalau misalnya korupsi tidak lagi ratusan juta, tapi udah ribuan triliun. Nah, ini kenapa sih? Kenapa kita selalu seperti ini? Ingat, 10 tahun kita. Mana Jokowi sini? 10 tahun kita di masa kepemimpinan Jokowi. Mana? Di masa kepemimpinan Jokowi yang kita tidak hanya diwarisi ribuan hutang,
tetapi juga anaknya. Nah, kebetulan anaknya juga ada di sini, ya. Dan sama, anak dan bapak itu sama, yaitu mempunyai problem di dalam ijazah. Like father, like son. Kita tahu kalau misalnya yang namanya Jokowi sampai sekarang ijazahnya masih belum jelas. Dan kabarnya Gibran pun juga seperti itu. Gibran memakai suket artinya untuk sekolah dasar. Sekolah dasar artinya sekolah bukan kuliah ya, tapi itu pun juga diragukan. Jadi mau kemana Indonesia sekarang? Dan gedung KPK ini adalah gedung yang harusnya bisa mewakili rakyat, karena mereka ini dibayar mungkin ada dari uang pajak kita ya, yang harusnya mereka ini melindungi atau mengamankan uang-uang yang didapat dari rakyat, tetapi malah sepertinya mereka malah mengamankan dan mereka hanya memilih-milih, tetap pilih. Dan ini adalah dua orang yang maju lagi dengan Jokowi. Nah, ini adalah dua orang yang selama ini yang sudah merusak Indonesia. Jadi kita tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dihukum dan Gibran dimasukkan. Kenapa? Karena kami rakyat berhak marah. Kami ingin pemimpin yang adil. Kami ingin pemimpin yang pintar, bukan pemimpin hasil KKN atau anak haram konstitusi. Jadi sekali lagi kepada Kepala KPK, Anda sudah mendengar dari beberapa kesaksian dari para koruptor, mereka semua menyebut Jokowi. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Anda tidak sanggup menangkap Jokowi? Kalau Anda tidak sanggup, saya berikan ini Jokowi, saya serahkan kepada Anda. Dan kepada semua yang ada di sini, kita adalah negara besar, jangan pernah mau dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Kita sudah merdeka, kitalah yang pemegang kedaulatan tertinggi, dan jangan pernah berhenti dalam melawan. Ingat, kita sekarang masih dijajah, kita belum merdeka selama oligarki yang berkuasa. Terima kasih, sekian dari saya, dan untuk sambil menunggu yang datang, yang di dalam keluar, nanti setelah itu akan ditutup oleh sesi foto, kemudian setelah itu baru kita bubar. Terima kasih semuanya. Oh, Gibran mau ngomong. Saya jadi wapres karena didukung sama ayah. Terus ayah nyuruh anak buahnya, semuanya saya libatin. Jadi saya menang dari KPU, dari MK, dari Bawaslu, semuanya udah saya bayar. Jadi saya menang. Sebenarnya saya kalah, cuma dimenangin berkat ayah saya. Ayah mau ngomong ayah? Yang ngomong karena saya jadi wapres, ayah yang dukung, ayah yang nyogok semua, jadi saya menang. Saya akan lawan. Kalau mau nangkap saya, tangkap aja. Saya nggak lulus. Terima kasih, dan kepada semua, ARM mempunyai jadwal satu bulan barangkali kita akan mendatangi Istana Gibran hanya untuk meminta Gibran untuk menentukan ijazahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk menu dari. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang kami hormati, bahwa kami baru selesai bertemu dengan pejabat KPK yang menerima rombongan dari GMKR, yaitu Bapak Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Jadi Bapak Budi Prasetyo telah menerima kita dengan sangat luar biasa, baik sekali.
dan sudah diterima semua aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi hadir. Ada 9 orang yang menyampaikan unek-unek aspirasi tentang untuk perbaikan KPK. Dan di samping itu saya menyampaikan pernyataan sikap dari GMKR secara resmi yang kami sampaikan kepada pejabat KPK, yaitu juru bicara KPK Pak Budi Prasetyo. Dan pada kesempatan ini akan saya bacakan biar publik tahu apa isi dari pernyataan sikap GMKR. Pernyataan sikap Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tagline-nya adalah KPK harus menjadi milik rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas uang negara, merampas hak rakyat dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK lahir dari amanat reformasi 1998 untuk memberantas korupsi secara independen, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. GMKR menilai bahwa pemberantasan korupsi hari ini masih jauh dari harapan rakyat. KPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan, alat politik, ataupun tameng bagi kepentingan oligarki. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kembalikan KPK pada amanat reformasi. KPK harus independen dan bebas intervensi kekuasaan, partai politik maupun oligarki. Kedua, tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga. Antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN PIK 2, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Kelima, menuntut pemerintah dan DPR untuk memulihkan pelemahan KPK yang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan maupun pencitraan. Dan yang keenam, yang terakhir, mendesak Undang-Undang Perampasan Aset tindak pidana korupsi segera disahkan dalam rangka memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jerah. Jakarta 10 Agustus 2026. Itu yang tadi kami sampaikan pada juru bicara KPK Bapak Budi Prasetyo. Dan kemudian dari teman-teman ada 9 orang yang berbicara menambahkan informasi untuk perbaikan KPK. Mungkin dimulai dari siapa? Ancar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pimpinan KPK diwakili oleh juru bicara KPK Pak Budi Prasetyo menerima kami dengan baik, dan kami teringat peristiwa yang lalu saat kami bersama almarhum Rizal Ramli, juga Pak Amin Rais, juga sejumlah komisioner yang sempat minta audiensi tapi tidak ditemui oleh satupun perwakilan pimpinan KPK. Dan hari ini saya kira ini merupakan satu apresiasi kepada kita. Hanya saja itu tidak berarti akan mengecilkan atau menghilangkan kritik kita kepada KPK. Yang kedua, kami tadi juga sudah menerima penjelasan dari KPK. Walaupun demikian juga kami tetap memberikan kritikan terhadap apa yang dijelaskan oleh KPK. Karena apa yang dijelaskan KPK sebagiannya memang normatif gitu. Dan itu sering kami terima secara mutlak dari pejabat-pejabat publik lainnya. Dan kami tahu karena juru bicara yang bicara tentu standar menjawabnya juga sesuai dengan standar juru bicara, sehingga tidak berani untuk masuk kepada pokok perkara yang jadi keluar. Termasuk tadi ada pertanyaan, berani nggak tangkap Jokowi tadi ya? Tidak dijawab gitu. Nah, dan dia tadi ya,
Nah, yang ketiga memang kami pun tadi sempat apa ada perasaan ewo pakewo untuk menindak kasus Joko Widodo begitu loh. Kalaupun tidak Joko Widodo, sebenarnya anaknya saja cukup melalui kasus kebakaran hutan. Kalaupun tidak anaknya, cukup menantunya saya juga cukup melalui Blok Medan. Ini kasus bapaknya tidak ditindak, ditindak, bahkan menantunya pun tidak. Nah, itu tadi aspirasi dari kami. Mudah-mudahan Bang Rizal bisa menambahkan. Silakan. Masalah Jokowi itu menjadi fokus, kan? Bagaimana aspirasi kita semua, bahwa keberanian KPK itu sebenarnya indikatornya adalah keberanian menyentuh Jokowi dan keluarganya. Karena Jokowi itu bukan hanya korupsi, tapi juga kolusi, juga nepotisme. Jadi KKN itu yang paling merusak tatanan kenegaraan. Oleh karena itu harus segera tersentuh. Nah, Jokowi ini memang bapak korupsi Indonesia. BKI atau pelopor korupsi Indonesia, PKI gitu ya. Memang dia sudah punya detail yang sudah dilabelkan pada dirinya. Bahkan dunia juga sudah memberikan predikat jurnalis, tokoh korupsi dan kriminalisasi, organized crime, ya, organisasi yang kriminal yang terorganisasi, gitu ya, organized crime ya, jadi terorganisasi. Jadi dunia juga sudah baca gitu. Nah, tadi saya ikut menyampaikan sebenarnya Jokowi ini sejak jadi wali kota sudah jadi koruptor, gitu. Kemudian jadi gubernur korupsi. Apalagi ketika jadi presiden, itu kan lebih banyak lagi korupsinya. Sekarang saja, gitu kan, dia kekayaannya tidak terbatas, angka kekayaan atau uangnya tidak berseri. Banker-banker sudah disebut-sebutkan, bisa kemana-mana, bisa membeli partai politik. Berarti memang dia itu dari mana duitnya? Maka KPK harusnya memeriksa. Itu kan, bantu BPK, bantu BPATK, itu. Jadi sejak mulai jadi wali kota, dia korupsi, kan itu sudah tercium kemana-mana. Gitu, apalagi ketika jadi gubernur maupun jadi presiden, ya kan? Jadi oleh karena itu, alangkah anehnya seorang Jokowi yang bukan jadi presiden lagi, yang sudah sama statusnya dengan kita rakyat ini, tidak tersentuh. Gitu. Jadi kita mendesak KPK dibantu BPK, dibantu PPATK, periksa harta kekayaan Jokowi. Karena Jokowi ini juga bapak korupsi Indonesia atau pelopor korupsi Indonesia, PPI atau PKI. Oleh karena itu, mari kita bersama rakyat Indonesia ini mendesak bergerak lagi untuk membongkar korupsi Joko Widodo, anaknya, keluarganya, pokoknya seluruh anggota keluarga dia. Insya Allah mulai dari Jokowi, pemberantasan korupsi mulai dari Jokowi, baru ke yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan aja, tadi saya sampaikan agar KPK ingat kembali kenapa KPK dibentuk, untuk apa, itu dulu. Kalau itu kembali, maka KPK akan bekerja sesuai harapan. Yang kedua, temuan PPATK bahwa semua proyek strategis nasional zaman Joko Widodo itu 36% tidak jelas. Nah, mestinya temuan PPATK itu dilanjutkan oleh KPK. Yang kedua, hampir semua menteri yang tukang malik uang rakyat
itu menyebutkan kepada Jokowi, tapi nggak disentuh Jokowinya. Jadi bagaimana? Sedangkan yang klasteri sangat mudah sekali dibuat. Nah, ini yang saya minta tadi kepada Pak KPK untuk menempatkan diri sesuai harapan pada waktu dibentuk, yaitu menyelesaikan semua kasus-kasus yang dianggap oleh pihak-pihak yang sudah ada tidak bisa dilakukan. Semoga nanti KPK kembali lagi menjadi harapan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah ikut di dalam dan saya hanya menyampaikan kepada KPK apakah para terdakwa yang sudah menyebutkan nama Jokowi bukan merupakan alat bukti. Itu yang saya pertanyakan. Dan saya ingin KPK itu menyentuh Jokowi karena Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Dia sama dengan kita kedudukannya, yaitu menjadi rakyat yang sama, hukum yang sama berlaku untuk Jokowi. Jadi kalau memang KPK ingin berpihak kepada rakyat, tanggaplah Jokowi. Rakyat akan bersama KPK untuk membacking KPK, mendukung KPK untuk mengadili Jokowi. Jangan pernah takut untuk membersihkan segala kejahatan Jokowi. Sudah jelas yang tadi kami sampaikan dari mulai Solo, gubernur dan presiden, karena dia adalah mantan presiden terbesar Republik Indonesia. Adili Jokowi, KPK harus berani berkolaborasi kepada KPK dengan BPK. Adili Jokowi secepatnya. Dan tadi saya di dalam meminta kepada wakil dari KPK untuk memberikan jawaban secepatnya atas pernyataan sikap yang kita pertanyakan hari ini. Jadi kita tidak akan pernah membiarkan KPK untuk menganggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kami akan tetap mengumpul. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita cukup. Terima kasih. Dan bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ikut dalam aksi konvoi kebangsaan, kami dari Presidium Nasional GMKR mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan terutama kepada teman-teman rekan media. Terima kasih yang luar biasa yang telah menyertai kami, membersamai kami untuk kita memviralkan peristiwa hari ini agar peristiwa ini bisa didengar oleh seluruh publik di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1